Halo Football Mania, kembali lagi bersama kita di Sepak Pojok TV, gudangnya berita bola. Gabriel Martinelli incar nomor punggung 14 di Arsenal. Wonderkid Arsenal Gabriel Martinelli mengincar peninggalan terakhir Pierre-Emerick Aubameyang dalam skuad yang di nomor punggung 14. Nomor tersebut memang tidak ada yang punya pasca Aubameyang dari Arsenal. Pemain asal Gabon dilepas secara gratis ke Barcelona lantaran sebelumnya sempat melakukan aksi indisipliner. The Sun menyebut jika Martinelli mengejar nomor punggung 14. Namun, asa pemain Brasil nampaknya tak akan terrealisasi dalam waktu dekat. Pasalnya, Premier League selaku operator liga melarang keras pemain berganti nomor saat kompetisi tengah berjalan. Alhasil, asa Martinelli untuk menggunakan nomor tersebut bisa dilakukan di musim depan. Sang pemain juga mengungkapkan jika dirinya sangat tertarik untuk menggunakan nomor 14. Tentu saja, Auba bermain di posisi yang sama dengan saya, tapi saya selalu melihatnya setiap hari pada sesi latihan agar bisa belajar sebanyak mungkin darinya. Dia juga orang yang baik saat di luar lapangan. Saya ingin mengikuti jejak Aubameyang. Dia adalah kapten, menggunakan seragam nomor 14. Itu adalah simbol klub ini, dan tentu saja, saya berharap bisa menjadi sangat sukses di Arsenal. Liverpool tumbangkan Cardiff City di FA Cup. Liverpool berhasil mengalahkan Cardiff City di laga FA Cup. Pada laga tersebut sekuat asuhan Jurgen Klopp sukses mencetak 3 gol, sementara Cardiff hanya berhasil mencetak 1 gol. Pertandingan antara Liverpool melawan Cardiff City berlangsung cukup seru di Anfield. Babak pertama berakhir tanpa gol. Di babak kedua Liverpool berusaha lebih keras. Pada menit ke-53, Alexander-Arnold berhasil memberikan umpan pada Diogo Jota dan sukses membobol gawang Cardiff. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Liverpool. Tak berlangsung lama, tuan rumah kembali mencetak gol kedua. Umpan dari Diogo Jota yang diberikan kepada Takumi Minamino dengan cepat langsung dihantamkan ke gawang Cardiff City hingga berhasil mencetak gol kedua di menit ke-68. Liverpool terus menekan dan pada menit ke-76, Robertson memberikan crossing kepada Harvey Elliott yang menghempaskan bola sampai akhirnya mencetak gol ketiga untuk skuad The Reds yang berarti skor menjadi 3-0. 4 menit kemudian, tepatnya di menit ke-80, Cardiff berhasil mencetak gol hiburan yang dicetak oleh Ruben Colwill dengan umpan dari Isaac Davies. Gol ini menjadi gol penutup di laga kali ini. Liverpool mengendalikan pertandingan dan sukses meraih kemenangan atas Cardiff di laga FA Cup dengan skor akhir 3-1. Barcelona bakal pertahankan Ronald Araujo. Ronald Araujo dianggap sebagai sosok penting dalam tubuh Barcelona. Kontrak sang pemain akan rampung di musim depan, dan Barca bakal lakukan segala cara guna menambah ekstensi kontrak pemain asal Uruguay itu. Baru-baru ini, Sport menyebut jika Chelsea akan membidik sang pemain lantaran The Blues berpotensi kehilangan sepasang palang pintu tangguhnya, Antonio Rudiger dan Andreas Christensen pasca kontrak keduanya rampung di akhir musim. Tak berhenti sampai di situ, selain Chelsea, Manchester City juga disebut tertarik. Bahkan Mundo Deportivo mengklaim jika Pep Guardiola selaku manajer City sempat makan malam bersama agen Araujo, Edmundo Capci, beberapa waktu lalu. Kini Barcelona tengah berupaya keras mempertahankan sang pemain untuk berada lebih lama lagi di klub. Bayern Leverkusen bekuk Dortmund dengan skor telak. Borussia Dortmund harus mengakui kekalahan dari skuad Bayer Leverkusen dalam laga Bundesliga. Di laga yang mempertemukan kedua tim tersebut, Leverkusen berhasil mengobrak-abrik pertahanan Dortmund dan mengakhiri laga dengan skor 2-5. Saat laga baru dimulai, Dortmund sudah membuat blunder besar. Bek nomor 10 mereka Manuel Akanji mencetak gol bunuh diri pada menit ke-10, 1-0 untuk Bayer Leverkusen. Pada menit ke-16 kini giliran Leverkusen yang melakukan blunder dengan gol bunuh diri yang dilakukan oleh Jeremy Frimpong saat hendak mempertahankan lini pertahanannya. Skor sementara kini menjadi imbang 1-1. Berlangsung lama, pada menit ke-20 Florian Wirtz yang berusaha memanfaatkan momentum dengan umpan dari Bellarabi berhasil mencetak gol ke gawang Dortmund, membuat skor menjadi 1-2. Leverkusen terus menekan Dortmund di sepanjang pertandingan. Pada akhirnya di menit ke-28, Robert Endrick berhasil membobol gawang Dortmund kembali, memastikan keunggulan Leverkusen atas tuan rumah 1-3 di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jonathan Tah berhasil membobol gawang Dortmund dan semakin memperbesar jarak antara kedua tim. Bayern Leverkusen berhasil mencetak gol lagi di menit ke-87, di mana Jeremy Frimpong memberikan assist kepada Moussa Diaby yang sukses mencetak gol kelima untuk Leverkusen. Borussia Dortmund tidak menyerah. Sampai menit ke-89, mereka berhasil melakukan serangan balik dengan cepat, dan Steffen Tigges yang menambahkan satu skor untuk Dortmund menjadi 2-5. Laga Bundesliga antara Dortmund melawan Leverkusen ini pun diakhiri dengan skor 2-5. Bayern Leverkusen menjadi pemenang di laga kali ini dengan kemenangan telak mereka atas Borussia Dortmund di Westfalen Stadion. Barcelona tumbangkan Atletico Madrid di Camp Nou.
Barcelona berhasil mengalahkan Atletico Madrid di laga La Liga kali ini. Barca sukses mengalahkan rivalnya dengan skor telak 4-2. Pertandingan dilaksanakan di Camp Nou. Baik Barcelona dan Atletico Madrid sama-sama memberikan jual beli serangan yang sangat menghibur. Menit ke-8, Atletico berhasil mencetak gol pertama yang dicetak oleh Yannick Carrasco. Akan tetapi gol tersebut langsung berhasil diseimbangkan dengan gol Jordi Alba di menit ke-10 untuk Barcelona. Pertandingan kembali memanas karena skor menjadi imbang kembali 1-1. Pada menit ke-21, Gavi sukses mencetak gol kedua untuk Barca. Dilanjutkan dengan gol berikutnya oleh Ronald Araujo pada menit ke-43 yang mengakhiri babak pertama dengan keunggulan Barcelona 3-1 atas Atletico Madrid. Di babak kedua, baru berjalan 4 menit Dani Alves berhasil membobol gawang Atletico untuk yang keempat kalinya, membuat skor sementara menjadi 4-1. Pada menit ke-58, perjuangan Atletico terbayarkan. Luis Suarez berhasil membobol gawang tuan rumah dan mencetak gol kedua untuk Atletico semakin memperkecil kedudukan menjadi 4-2. Dan pada menit ke-69, Barcelona harus kehilangan Dani Alves karena kartu merah. Sampai akhir pertandingan, Atletico sama sekali tak sanggup mencetak tambahan gol. Dengan demikian memastikan kemenangan skuad Blaugrana dengan skor akhir 4-2. Senegal berhasil menjuarai Piala Afrika. Pertandingan antara Senegal melawan Mesir berjalan alot. Babak pertama, kedua, dan tambahan diakhiri dengan skor kacamata, sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak penalti, dan Senegal berhasil mengarahkan Mesir dengan skor penalti 4-2. Final Piala Afrika antara Senegal melawan Mesir dilaksanakan di Paul Biya Stadium. Pertandingan antara kedua negara memperebutkan trofi kemenangan Piala Afrika terbukti sangat sengit. Bahkan meski kedua negara sama-sama mempertontonkan jual beli serangan, keduanya sama-sama belum berhasil mencetak satupun gol sampai akhir babak pertama. Setelah turun minum, Senegal terlihat menggencarkan serangan mereka. Beberapa kali terlihat peluang tercipta, akan tetapi setiap peluang tersebut belum berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh lini serang Senegal. Sementara itu di sisi Mesir, hal yang sama juga terjadi. Berjalan alot, bahkan sampai babak kedua dinyatakan berakhir tak ada satupun yang sukses mencetak gol, sehingga mau tak mau babak tambahan diberikan. Sayangnya sampai akhir babak tambahan pun kedua tim tak berhasil mencetak gol yang membuat duel harus diakhiri dengan babak penalti. Di babak penalti, akhirnya Senegal lah yang menjadi pemenang, karena dari total 5 penalti, hanya Bouna Sarr saja yang gagal mencetak gol, sementara Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Bamba Dieng, dan Sadio Mane sukses mencetak gol. Sisi Mesir, Mohamed Abdel Monem dan Mohamed Lashen gagal mencetak gol, sementara hanya Ahmed Sayeb dan Marwan Hamdi yang berhasil mencetak gol. Otomatis duel diakhiri dengan skor penalti 4-2, di mana Senegal unggul dan menjuari Piala Afrika. Marco Asensio selamatkan Real Madrid dari hasil imbang. Pertandingan antara Real Madrid melawan Granada berakhir hanya dengan 1 gol saja. Gol tersebut dicetak oleh Marco Asensio di babak kedua yang sukses mengantarkan Real Madrid meraih kemenangan di laga kali ini. Skuad asuhan Carlo Ancelotti menjamu Granada di Santiago Bernabeu. Babak pertama berakhir tanpa gol. Sementara di babak kedua, Eder Militao berhasil merebut bola dari pemain belakang Granada dan diberikan kepada Marco Asensio yang langsung menembakkan bola ke gawang Maximiano dan membuat skor menjadi 1-0. Menit ke-78, Real Madrid mengira mendapatkan penalti. Sayangnya setelah dicek VAR, ternyata hanya mendapatkan tendangan bebas. Pertandingan pun berakhir tanpa tambahan gol. El Real keluar sebagai pemenang di laga kali ini dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Marco Asensio. Dengan demikian, Real Madrid semakin menjauh dari peringkat kedua Sevilla dengan selisih 6 poin. Juventus taklukkan Verona 2 gol tanpa balas. Juventus menjamu Verona di laga Serie A. Pada akhir laga ini, Juventus berhasil mengalahkan skuad Verona dengan 2 gol tanpa balas yang berhasil dicetak 2 rekrutan baru mereka, yaitu Dusan Vlahovic dan Denis Zakaria. Sanakan di Juventus Stadium, tuan rumah Juventus harus menghadapi Verona di laga Serie A kali ini. Pada babak pertama, Dusan Vlahovic memulai debutnya bermain bersama Juve dengan sangat baik. Bukti di menit ke-13, bola Dybala berhasil memberikan umpan kepada Vlahovic dan sang striker dengan sangat cantik berhasil membobol gawang yang dijaga Montipo, memastikan Juventus unggul 1-0. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Juventus 1-0. Di menit ke-61, Alvaro Morata menembus pertahanan lawan dan mengundang beberapa bek Verona. Akan tetapi ia mengumpankan bola ke Denis Zakaria yang langsung ditembakkan ke gawang Verona dan mencetak 1 gol lagi untuk Juve. Juventus unggul 2-0 dan Verona yang belum mencetak gol berusaha keras untuk menciptakan peluang di sepanjang babak kedua. Pertandingan berakhir untuk kemenangan Juventus. Dengan hasil ini, Juventus berhasil merangkak ke posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan 45 poin selisih 2 poin dari Atalanta.